Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat melaksanakan berbagai amaliyah yang telah kita terima dari guru mursyid kita, yaitu amaliyah manakiban. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang soleh hingga akhir zaman. Dan juga tak lupa kehadapan guru agung kita, para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita di alam mulki, Syekhul Hayy, Syekh yang masih hidup, bisa kita lihat raganya, bisa kita dengar suaranya, dan bisa kita sentuh jasadnya, yaitu guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil talqin yang pada sore hari ini hadir. Mohon maaf saya tidak sempat lihat nama-nama wakil talqin yang hadir. Saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para kiai sekalian. Juga yang saya hormati para petugas ya, host yang telah meluangkan waktunya selalu, yaitu Teteh Susi ya. Selamat sore Teh. Juga Umi Sahid yang nampaknya masih dalam perjalanan ya. Ya. Juga Teteh Irsa juga kayaknya dalam perjalanan juga, pulang dari Batang. Juga para petugas manaqib yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah. Ada juga sahabat-sahabat saya yang nongol di kamera di depan saya. Ada Ustadz Sigit ya dari Sumur Bor, ada Ustadz Nur dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Suatu kebahagiaan buat kita bisa berjumpa walaupun melalui Zoom ya. 3 ciri manusia terbaik di sisi Allah itu, yang pertama, ketika kita melihat dia, kita langsung ingat kepada Allah ya. Jadi indikasi itu ya, kalau ketemu orang di jalan gitu ya, tapi begitu ngelihat dia itu kita ingat sama Allah gitu. Itu tanda-tanda itu orang yang baik gitu ya. Gitu ya. Yang kedua, kalau dia mendengar dia bicara, bertambah ilmu buat kita. Gitu ya. Cirinya itu ya. Yang ketiga, kalau melihat dia beribadah, itu kita semakin gemar ibadah, gemar akan akhirat. 3 ya. Makanya kalau kita sohbah kepada pengusaha Abah itu ya, melihat Abah itu kita langsung tawajuh ya hati kita, meskipun nggak tawajuh, meskipun tidak, tapi hati kita langsung berdetak gitu ya. Bahkan tuh bisa komunikasi itu ya, hubungkan ininya frekuensinya, sebab hati pengusaha Abah itu tidak pernah berhenti berdetak ingat kepada Allah.
Nah, ketika kita hubungkan frekuensinya di hadapan beliau, apalagi gitu ya, atau tidak di hadapan beliau, itu langsung nyambung gitu. Dan ketika nyambung itu karena satu frekuensi itu bisa bercakap-cakap gitu ya. Buktiin gitu. Bisa bercakap-cakap dengan pengusaha itu. Jadi kita mengadukan apa misalkan ya, yang perlu kita sampaikan kepada pengusaha dalam hati aja Abah sudah tahu gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau mendengar Abah bicara, kalam Abah, ada kalau kita lagi sobah kepada pengusaha Abah, duduk, dengarkan, sesekali lihat, tawajuh aja ya, gitu ya. Kalau dulu saya ngelihat terus begini sambil itu ya, tapi kalau sekarang tuh nggak berani, tawajuh aja gitu ya, sesekali ngelirik, sesekali ngelirik gitu ya, seperti itu. Dapat ilmu setiap saya duduk sebentar aja sama pengusaha Abah, dapat ilmu itu ya. Tergantung ikhwan menangkapnya sesuai kebutuhannya gitu ilmunya itu. Nah itu. Nah kemudian kalau melihat pengusaha Abah ibadah itu kita semakin gemar akhirat gitu ya. Banyak ya, saya dulu pernah pengalaman tuh ke silaturahmi ke Abuya di Biati Cadesari Pandeglang ya, Cidahu. Beliau masih hidup itu. Saya datang ke situ silaturahmi gitu ya, cuman ikut sholat aja, sholat zuhur gitu ya, sholat sunnah, wiridan, terus kita pamit. Tapi pulangnya Masya Allah hampir sampai 1 bulan itu saya getol ibadahnya gitu ya, mau niru-niru gitu ya. Gitu seperti itu ciri ya, ciri seorang wali Allah. Nah, demikian pula kita ketika kita bertatap muka, bertatap wajah pada sore hari ini ya alhamdulillah gitu ya, senang gitu, bahagia gitu ya. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, jam 17 lewat 5 menit masih panjang. Jadi pelan-pelan gitu ya. Nah, baik. Saya ingin mengulang lagi karena ada di grup ini ya. Biasanya suka hadir beliau itu ya. Nggak usah saya sebutkan siapa orangnya. Dia bertanya kepada Bunda ya, Bunda Khaya itu bertanya, dan memang sering ya, baik dari kalangan kiai maupun dari ikhwan gitu ya, yang bertanya kepada beliau tentang ajaran ya, maupun yang bertanya tentang kenapa Salawat Bani Hasyim hitungannya 1681 gitu ya. Seperti itu kan, meskipun kiai kalau belum tahu ya tanya juga gitu ya. Atau pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, itu biasanya Bunda tanya ke saya dulu gitu ya. Gitu. Nanti beliau forward ke situ. Nah, kadang saya tanya siapa yang nanya gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir ada pertanyaan begini ya. Ketika menakib di pusat Sirna Rasa, itu kan pengusaha Abah khidmat ilmiahnya, beliau mengatakan begini, alhamdulillah kita sudah menggenggam 3. Nah, gitu kan. Tapi menggenggam 3 itu sama pengusaha Abah dianggap sudah mafhum. Jadi sudah dianggap sudah memahami para ikhwan ya. Jadi 3 itu apa? Nah, ketika orang baru, ketika orang nggak tahu apa sih yang dimaksud 3 itu? Nah, itu salah satu dia bertanyakan ke saya ya. Yang dimaksud oleh pengusaha Abah itu bahwa kita sudah menggenggam 3 itu adalah 3 surga. Surga Mawa, surga Naim, surga Firdaus. Itu di dalam kitab Sirul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Barang siapa mengamalkan kalimat la ilaha illallah 12 huruf, maka dia sudah menggenggam 3 surga. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Ini surga paling tinggi tingkatannya loh ya. Alhamdulillah. Kalau kita mengamalkan tembus sampai kepada hakikatnya la ilaha illallah, maka Jannatul Ma'wa. Kalau kita sampai tembus menghayatinya itu sampai naik lagi, nah ini cerita Mi'raj ya, Mi'raj. Naik lagi kepada membersihkan ruh, bukan hanya ruh jismani, tapi ruh ruhani, maka naik kepada 4 huruf di antara 12 huruf, yaitu Allah, alif, lam, lam, ha. Nah, itu kita akan mendapatkan surga naim, ya, Jannatun Naim, gitu ya.
Kalau kita mengolah lagi sampai tingkat yang lebih dalam lagi, tinggi lagi, ya, maka kita mengolah apa? Satu huruf dari 4 huruf. Nah, jadi 4 huruf dari 12 huruf, satu huruf dari 4 huruf, hu. Nah, makanya dalam zikir kita ada hu di tengah-tengahnya. Kata pengersa Abah, hu itu kantung asma Allah. 4.000 nama Allah tersirat di dalam hu. Nah, itu kalau hu itu kita sudah dalami, kita pahami, tembus sampai ke alam apa? Ruh sultani, maka kita mendapatkan jannatul firdaus. Tuh. Makanya kalau dengan kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh mursyid, kita telah menggenggam 3 surga. Gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Ada di grup ini insya Allah, saya belum cek tapi bisa hadir. Nah, itu juga buat para ikhwan akhwat semua. Pertanyaan yang kedua, itu pengersa Abah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati wa sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Itu, jagalah, peliharalah salat kalian dan salat wusta, dan dirikanlah salat lillah karena Allah dengan khusyuk. Nah, pengersa Abah menyampaikan tidak akan bisa salat wusta kalau tidak ditalkin zikir. Nah, pertanyaan dari ikhwan, para akhwat ya, akhwat itu itulah apa yang dimaksud dengan salat wusta gitu ya. Jadi saya pada kesempatan ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh pengersa Abah. Salat wusta itu salat di tengah. Wusta itu di tengah ya. Salat di tengah. Dalam pengertian syariat, di dalam beberapa keterangan hadis, itu salat wusta itu ada para sahabat menyampaikan salat asar ya, karena di tengah ya. Ada yang mengatakan salat isya ya. Bahkan ada yang mengatakan sholat subuh, ya. Ada juga yang mengatakannya itu sholat zuhur, gitu. Jadi yang mana nih yang benar ya? Nah, sholat wusta itu adalah sholat batin. Di dalam kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga menjelaskan. Sholat torikoh itu ya ialah sholat kolbi, sholat hati. Itu. Dalam sholat kita dalam sholat torikoh itu adalah sholat hati, gitu. Nah, sholat hati atau sholat kolbu itulah zikir hobi itu ya. Maka kata pengersa Abah tidak akan bisa sholat hati ya, tidak akan bisa menjaga sholat di dalam hati kalau tidak ditalkin zikir itu, seperti itu ya. Jadi hafizu ala sholawati, peliharalah oleh kalian sholat fardu, sholat sunnah yang gerakan raga itu. Wa sholatil wusta, dan sholat yang di tengah gitu. Pelihara juga sholat wusta itu. Nah, tapi bagaimana kita memelihara sholat wusta kalau kita tidak ditalkin zikir? Tidak ada alatnya gitu ya. Tidak tahu caranya gitu ya. Makanya kata pengersa Abah, mohon maaf gitu. Nah, kajian-kajian kita, kajian torikoh, kajian tasawuf gitu ya. Ya, sholat wusta itu sholat hati. Sholat hati itu apa? Zikir. Zikir hobi. Zikir hobi itu ya, itu yang akan menjaga kita selalu ingat kepada Allah, baik kita sedang sholat maupun di luar sholat. Nah, maka disebutlah khusyuk ya. Ya, dirikanlah sholat lillah karena Allah dengan khusyuk. Kata pengersa Abah, tidak akan bisa khusyuk sholatnya, tidak akan bisa khusyuk sholatnya ya, kalau tidak khusyuk di luar sholat. Tuh ya. Jadi khusyuk di dalam sholat itu kalau dia khusyuk juga di dalam luar sholat. Bagaimana? Dimanapun, kapanpun, baik sedang sholat, ya raga maupun tidak dalam sholat raga, hafizu ala salawati wa sholatil wusta. Jaga sholat wustonya. Zikir hobi terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang membuat kita baik itu? Tubuh kita, jasad kita, amal kita, perbuatan kita, perkataan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita ya. Apa yang membuat semua itu baik? Ya, yang membuat semua itu baik kalau hati kita baik. Ya.
hati kita baik. Al-Imam Ghazali mengatakan hati yang dimaksud di sini bukan hati yang berongga-rongga, segumpal daging itu semua manusia memiliki. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bagi orang yang memiliki hati, nah disebutkan kalau hati pengertian secara fisik semua orang mempunyai ya, tapi yang dimaksud di sini hati ya bersifat rohani yaitu akal ya, kolbu akal. Nah, kolbu akal itu bertingkat-tingkat kata Imam Ghazali. Ada yang pertama tingkatan yang paling tinggi mutmainnah. Ya. Mutmainnah. Itu apa? Hati yang sudah tenang, tentram bersama dengan zikir hofi itu dengan Allah, bersama dengan Allah. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah apa? Lawamah. Lawamah itu bulak-balik ya hatinya gitu ya. Dia masih berbuat maksiat tapi nyesel banget. Dia pengennya bertobat terus gitu ya. Nah, ini hati yang masih dicenderung berperang dengan hawa nafsunya gitu ya. Tapi masih menang dia gitu ya, karena zikir, karena ingat kepada Allah. Nah, untuk kayak gini harus banyak-banyak mengamalkan zikir jahar. La ilaha illallah. Dan yang ketiga itu adalah nafsu amaroh. Nafsu amaroh ini dia kalah ya. Bisikan-bisikan halus yang ada di latifah kita dari Allah Subhanahu wa taala kalah dengan bisikan nafsu, ajakan setan gitu ya. Dia sering melakukan perbuatan maksiat gitu ya. Ini nafsu amaroh gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai hati kita ya sampai ke tingkat mutmainnah, maka Allah akan menyeru kita dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Nafsu yang tenang itu disuruh oleh Allah, wahai jiwa yang tenang ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan juga dalam keridoannya. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah jannah surgaku. Nah, Allah ridho itu ya. Nah, maka di bulan Rajab ini huruf ro-nya itu adalah apa? Ridwan. Ridwan itu keriduan Allah. Nah, bagaimana kita ridho? Allah pengersa Abah menjelaskan dalam kitabnya, ciri orang ridho itu adalah ia ridho dengan ketetapan Allah, ia ridho dengan keputusan Allah, ia ridho dengan qada Allah yang telah ditetapkan untuk dirinya. Itu ridho. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi dalam kitab pengersa Abah menyebutkan ya, malam yardo bi qada'i walam yaskur bi walam yaskur ni'amai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yadlub robba siwai. Kalau orang yang tidak ridho dengan ketetapanku, tidak bersyukur dengan nikmatku, tidak bersabar dengan cobaan dariku, fal yakhruj min tahti samai, maka keluarlah ia dari bawah, dari kolong langitku. Itu kata Allah. Keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan lain, gitu ya. Tuhan lain. Ya. Carilah Tuhan lain selain aku, kata Allah. Gitu. Kalau tidak ridho, ciri orang yang ridho atas ketetapan Allah, ciri orang yang sudah ridho mendapat ridho Allah, maka dia ridho dengan ketetapan Allah. Kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengersa Abah menjelaskan bahwa kita telah mendapatkan ridho Allah kita ya, bukan orang yang meratap, bukan orang yang memohon, bukan orang yang mendamba ridho Allah, tapi kita telah mendapatkan ridho Allah. Ini tegas pengersa Abah. Yang mohon maaf ya, kalau kita bicara kepada umum ya, mereka kadang-kadang protes gitu kan, pede banget dapat ridho Allah. Ya hak kita. Kalau Anda ingin mau dapat ridho Allah, mari ikut saya, gitu ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Fat ayat 18-19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fanzalas sakinati 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Ya. Allah berfirman, ya, sesungguhnya Allah telah ridho. Ya, saya ulangi,
Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Itu zikir hobi ya. Lalu menurunkan ketenangan atas mereka ya. Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah zikir kepada Allah itu menenteramkan hati dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya ya. Jadi kita telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu ya orang berjanji setia itu berbaiat itu di Hudaybiyah di bawah pohon Ridwan ya. Nah, itu adalah baiat di zaman Rasulullah SAW. Innama yubayunaka, orang yang telah berjanji setia kepadamu sesungguhnya innama yubayunallah, sungguhnya ia telah berjanji setia kepada Allah. Kaknya itu dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang bagi kita kaknya itu kepada guru mursyid, pengesah bahaus. Kita sudah mendapatkan talqin zikir sehingga kita telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kata Abah bukan amin. Kalau amin belum. Ya, kalau alhamdulillah sudah gitu. Nah, itu huruf ro pertama di bulan Rajab. Yang kemudian huruf yang kedua adalah jim, Rajab. Ro, jim, ba, 3 huruf. Jim itu adalah judun ya. Jud itu adalah kemurahan hati. Hati kita akan murah, hati kita akan peduli, hati kita akan dermawan, sifat kita akan dermawan kalau hati kita baik ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam jasad Ibni Adam itu mudghah, ada segumpal daging. Idza soluhat jika baik daging itu maka baik soluhal jasadu kuluhu, jasad seluruh jasadnya baik. Fa idza pasadal jasadu kuluhu, maka kalau rusak juga kulluhu jasadu ya. Jasadu kuluhu, seluruh jasadnya semuanya rusak. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah daging yang segumpal itu daging kolbu, hati. Nah, kalau hatinya baik, muncul sifat-sifat baik. Tangan yang mudah memberi, ya, mulut yang mudah memuji, itu ya. Telinga nggak mau dengar-dengar yang tidak penting, gitu ya. Nah, seperti itu, hatinya baik. Darmawan, ya, jud. Jud itu bagian di tengah. Yang kedua, yang pertama adalah sakho, atau sahi, atau sakhiyah. Itu orang yang senang bersedekah kepada orang lain tapi masih menyimpan buat dirinya lebih banyak gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Profesor Spardi itu ya, saya tidak akan mengulang lebih panjang lagi. Nah, yang kedua adalah jud. Jud itu dia sudah memberikan bagian yang lebih besar daripada yang ditahan sama dia. Jadi kalau punya uang 100.000 disedekahin sama dia 60.000, 40.000 buat dia gitu ya. Buat dia. Kalau bahasa orang Betawi mah. Jadi ingat, lihat wajahnya Pak Ustadz Sigit, saya ingat Betawi gitu. Nah, itu jud ya. Sako aja kata Profesor Spardi kemarin itu sudah baik gitu ya. Orang yang mau dermawan. Apalagi jud gitu ya. Dia memberikan bagian lebih besar daripada dirinya kepada orang lain ya. Sedekah itu tidak hanya uang ya, bukan hanya harta, bisa ilmu, bisa tenaga ya, membantu orang gitu ya. Itu, tapi sifatnya dermawan. Kalau sudah hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, yang terakhir, tingkat yang terakhir adalah ithar. Ithar itu orang yang sudah mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Ada ya, ada seperti itu. Saya punya saudara ya. Ya, saya mohon doanya juga kepada ikhwan wal akhwat. Semoga beliau dilimpahi keberkahan, diselamatkan dunia akhirat ya. Beliau itu dulu adik saya itu ya. Dia tidak pernah dia memikirkan dirinya, memikirkan saudara-saudaranya. Kalau lebaran itu dia beli baju banyak gitu buat adik-adiknya, buat kakak-kakaknya. Dia sendiri nggak beli baju. Luar biasa. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Yang dia bahagia kalau orang lain bahagia, meskipun dia sendiri tidak punya gitu. Ada. Jadi dia ingin risau dia. Risau kalau orang lain itu susah. Risau kalau orang lain itu tidak bahagia gitu ya. Nah, ini sifatnya sudah ithar, udah lebih tinggi ya. Dia tidak memikirkan dia lagi apakah besok saya makan, tapi ketika ada orang yang kesusahan dia kasihkan pada orang itu gitu. Seperti itu. Nah, itu ithar ya. Itulah huruf jim di bulan Rajab yang pertama. Itu bisa dicapai semua kalau hati kita bersih,
Hati kita bersih itu ya karena kita berzikir khofi, ya tadi sholatul wusta tadi ya. Gitu. Supaya kita benar-benar tercapai tujuan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab ini gitu ya. Nah, huruf yang terakhir adalah baro'ah ya. Baro'ah itu bebas, terbebas. Dalam hal ini pengersa Abah mengatakan baro'ah yang dimaksud ini terbebas dari sifat kemunafikan ya. Munafik ya. Munafik itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu panjang sampai satu surat Al-Munafiqun ya. Orang musyrik itu hanya disebutkan ya musyrik aja, tapi pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik itu satu surat dalam Al-Qur'an itu ya. Surat Munafikun ya. Masya Allah. Munafik ini susah ya terdeteksi, musuh dalam selimut gitu ya. Ya. Dia orang Islam tapi munafik gitu ya. Dia pura-pura baik di hadapan kita tapi nggak baik di belakang kita. Pura-pura mendukung kita tapi di belakang kita menghujam kita ya. Seperti itu sifat munafik. Dan tidak akan terbebas dari sifat munafik ini kalau kita tidak banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Rahasianya apa? Zikir khofi itu Bapak Ibu, zikir yang rahasia. Sirri, khofi, samar, sirri, rahasia. Ya hanya Allah gitu ya. Jadi kalau zikir khofinya sudah kuat, meskipun si A tidak dengar gua omongin, tapi Allah Maha mendengar gitu ya. Begitu seperti itu. Ya, gibah itu kan begitu. Nabi bersabda, sahabat bertanya, jika Nabi bersabda, janganlah engkau menggibah, ya. Kata Nabi, kata sahabat, bagaimana kalau yang saya omongkan itu emang benar, gitu. Dia itu begitu loh, begini loh, begitu loh, itu benar loh. Nah, disampaikan kepada Nabi, kalau itu memang sebenarnya dia memang begitu, bagaimana Nabi? Ya kamu telah menggibahnya, kata Nabi. Ya gibah itu, gitu. Tapi kalau tidak benar, bagaimana ya Rasul? Kamu memfitnahnya, gitu. Fitnah itu. Nah, bahayanya gitu para ikhwan wal akhwat, kalau kita suka menggibah orang, memfitnah orang, kita menjadi orang yang bangkrut ya. Zikir kita 165 minimal ya, apalagi yang 333, apalagi 561 789 987 1111 ya, 2021 2022 3333 10.000 25.000, 70.000, ya zikir banyak buat orang lain. Kalau kita suka menggibah mah diambil sama orang lain ya. Nanti ketika di akhirat ditimbang amalnya bangkrut gitu ya. Apalagi fitnah ya. Kita mentransfer pahala kita kepada orang lain kalau kita menggibah, tapi kalau kita digibah kita diam aja kita dapat transferan pahala. Dosanya orang yang menggibah ya, itu dia menanggung dosa kita. Maka kata pengersa Abah, ini ilmu dari pengersa Abah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dosa kepada manusia. Hati-hati ya. Dosa kepada manusia tidak akan diampuni Allah kecuali manusia itu memaafkan, gitu ya. Ya, tapi bisa hilang kata pengersa Abah, bisa pindah. Kapan pindahnya diambil orang lain? Ketika dia menggibah kita. Masya Allah. Saya ada banyak dosa saya kepada manusia yang sekarang mungkin dia sudah meninggal gitu ya. Waktu masih zaman jahiliyah gitu ya. Tapi bagaimana saya mau minta maaf gitu karena orangnya sudah nggak ada. Ya, senang saya kalau saya digibah orang ya, ambillah dosa gua sama dia, ambil lu aja gitu. Gitu. Ya, tapi itu yang buat hati-hati buat kita ya. Seperti itu. Terbebas dari nifak ya, terbebas dari kemunafikan. Nah, contoh sederhana munafik itu ketika dia berkata bohong ya. Jadi jangan coba-coba bohong ya gitu ya. Saya paling nggak bisa bohong gitu ya. Apa yang saya ucapkan itu ya semua itu kebenaran gitu ya. Kalaupun tidak kebenaran minimal tidak bohong gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, makanya tapi kata saya ngobrol sama para kiai gitu ya, pengusaha Jagat itu bilang kadang-kadang juga perlu bohong juga untuk kebaikan gitu. Nah, itu ya. Nabi Ibrahim itu bohong ketika menghancurkan berhala-berhala itu, raja-raja Namrud baru keluar kota dihancurkan semua berhala-berhalanya, kapaknya digantungkan kepada berhala yang paling besar. Orang raja-raja datang, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya aja katanya, itu dia yang ngancurin, kapaknya dikalungin. Itu bohong ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim
ketika melintas suatu daerah, dia membawa istrinya Syarah. Syarah itu cantik jelita gitu ya. Dan ada raja penguasa di situ suka ngambil istri-istri orang gitu ya. Nah, dia bilang, ini bukan istri gue, ini saudara gue. Bohong ya. Nah, akibat itu para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika di hari kiamat nanti ada segelompok orang datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah, tolonglah kami, kata Nabi Ibrahim. Nafsi-nafsi ya, masing-masing. Saya pun belum tentu selamat karena selama hidupku aku pernah berbohong 2 kali. Berbohong demi kebaikan gitu. Tidak bisa memberikan syafaat ya. Sampai datang ke Nabi Musa, sama aja kata Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, sama aja. Coba datang ke Nabi Muhammad SAW karena beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Datang sekelompok itu ya. Kemudian Nabi berdiri di dekat jembatan Siratul Mustaqim. Beliau berdoa kepada Allah, lewatlah rombongan satu, trip pertama seperti kilat. Kemudian trip kedua seperti burung terbang. Kemudian trip ketiga seperti orang maraton. Dan terakhir orang yang tertatih-tatih. Sambil merangkak, sambil bergelantungan ya. Kadang dia selamat dengan luka-luka ke seberang sono dengan susah payah. Ada juga yang cemplung ya, nyemplung ke dasar neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti itu ya, terbebas dari kemunafikan. Pertama itu bohong ya. Kemudian yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar ya. Kalau berjanji dia mengingkari, menyepelekan janji yang sudah dia ucapkan ya. Yang ketiga adalah ketika kita percaya, kita beri amanah, dia khianat ya. Ya, hati-hati aja kalau kita sudah berpercaya kepada seseorang kemudian dia sudah mengkhianati, tanda-tanda waspadalah gitu kan kalau dalam TV itu ya. Nah, itulah dengan banyak kita berzikir kepada Allah, kita akan terbebas dari sifat munafik ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq ya. Barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia telah terbebas dari penyakit nifak gitu ya. Jadi zikir kita harus benar ya. Kalau kita masih ada sifat-sifat munafik dalam diri kita, ya zikir kita belum benar ya. Ingat, di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah menunjuk seseorang dia munafik, tidak pernah ya. Tapi Nabi mengatakan itulah sifat-sifat orang munafik gitu ya. Jangan gampang kita menuduh orang munafik ya. Gitu. Tapi sifat-sifat munafik bisa kita deteksi. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dengan dengan kita mengamalkan istiqomah, menjaga sholatul wusta tadi, zikir hofi itu tadi, maka hati kita akan menjadi baik, kita akan menjadi orang yang ridho dengan ketetapan Allah, kita akan menjadi orang yang dermawan, dan kita akan menjadi orang yang terbebas dari munafik. Satu sabda Nabi ya untuk mengakhiri khidmat ilmiah pada sore hari ini, wal jahilatus sakhiyu ahabbatu illallahi ta'ala minal abidil jahil, minal abidil jahil ya, minal abidil bakhil ya. Nah, di sini disebutkan orang bodoh yang pemurah lebih disukai oleh Allah daripada abid. Abid itu ahli ibadah yang pelit ya, gitu. Jadi orang yang bodoh tapi dia dermawan gitu ya, peduli gitu ya, lebih Allah sukai daripada orang yang ahli ibadah ya, tunggang-tunggit sholatnya, zikirnya banyak tapi pelit. Nah, itu ya. Itu tadi yang jud tadi ya. Jadi tingkatannya sako, jud, ithar gitu ya. Nah, semua itu bisa kita capai insya Allah kalau kita semua menjaga sholat fardu, sholat sunnah ya. Salah satu ciri orang munafik itu kata Kiai Rusdi pagi tadi, itu ciri orang munafik itu orang yang malas zikir, orang yang males-malesan sholat. Tar dulu, itu sifat munafik gitu ya. Nah, jadi kita semua kalau kita sudah bisa menjaga sholat kita, sholat fardu maupun sholat sunnah, dan menjaga sholat hati selalu dimanapun, kapanpun, sedang apapun, maka kita sudah diisrokan dan diirojkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Memang harus mujahadah, memang harus berjuang mati-matian, tapi alatnya
kita sudah diberikan oleh guru kita, bukan hanya diberikan alatnya, dibimbing oleh beliau, bukan hanya dibimbing, kesalahan kita juga dipertanggungjawabkan kepada beliau. Muridku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kata para ahli silsilah, kalau muridku salah, aku yang benar. Kalau muridku terbuka aurat, ya akulah yang akan menutupi. Masya Allah. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya semuanya selamanya, diistiqomahkan dan bimbingan selalu dari guru kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu syarahu. Semakin lama semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat ya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, terutama buat diri saya sendiri. Kata pengusaha Abah, kalau kamu ngomong itu ya, ngomong itu untuk diri sendiri dulu. Syukur didengarin orang lain, ada manfaatnya, enggak juga buat diri sendiri. Kamu juga punya telinga. Kalau kita berdakwah itu tidak harus menunggu baik dulu ya. Ibarat kita melempar bola pingpong ke tembok, dia mantul lagi kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngomong kayak saya begini ngomong ya, yang wajib pertama yang harus mendengarkan omongan saya adalah saya sendiri, kuping saya sendiri itu. Nah demikian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf, ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.